Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kamu merasa ada yang aneh dalam suatu hubungan? Bukan karena terjadi pertengkaran besar atau kata-kata kasar, tapi lebih ke suatu getaran yang tidak nyaman. Sebuah rasa yang sulit diungkapkan karena semuanya terlihat biasa saja di permukaan. Tapi di balik senyuman ada dingin. Di sela-sela obrolan ada jeda yang canggung. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Sebuah perasaan tidak suka yang dipendam jauh, namun tetap bisa kamu rasakan setiap kali berinteraksi. Hari ini, kita akan membongkar bahasa diam dari perasaan itu. Kita akan belajar mengenali tanda-tanda halus bahwa seseorang mungkin merasa tidak suka atau bahkan membenci kita, meskipun mereka berusaha menyembunyikannya. Pengetahuan ini bukan untuk membuat kita paranoid, tapi justru untuk melindungi hati dan pikiran kita. Untuk memberi kita kejelasan, jika topik seperti ini penting buat kamu, bantu channel ini tumbuh dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Ya, dengan dukunganmu, kita bisa terus membuat konten yang menyentuh relung kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita mulai perjalanan menyadari ini. Dari tanda yang paling halus dan sering kita abaikan, pernahkah kamu merasa diabaikan, padahal secara teknis kamu tidak ditinggalkan? Atau merasa direndahkan meski tidak ada cacian yang terucap. Inilah paradoks dari banyak hubungan manusia yang rumit. Terkadang pesan paling kuat justru tidak diucapkan. Ia dibungkus dalam sikap, dalam apa yang tidak dilakukan, dalam celah antara kata-kata. Filsuf Carl Jung pernah mengatakan sesuatu yang sangat dalam. Apa yang kita ingkari dalam diri sendiri, kita proyeksikan kepada orang lain. Pikiran ini membawa kita pada sebuah realitas yang cukup mengusik. Seringkali, orang yang menunjukkan penolakan atau penghinaan halus terhadap kita sebenarnya melakukannya dari luka atau ketidaksukaan mereka pada bagian tertentu dalam diri mereka sendiri. Namun, memahami hal ini tidak membuat dampaknya jadi kurang menyakitkan bagi kita. Bayangkan, emosi itu seperti asap. Kamu mungkin tidak melihat apinya secara langsung, tapi kamu bisa mencium baunya, merasakan pedih di mata. Demikian pula dengan perasaan tidak suka. Ia jarang tampil sebagai kobaran api amarah yang terang-terangan. Lebih sering, ia adalah asap tipis yang menyelinap ke dalam interaksi sehari-hari, sebuah pandangan mata yang kosong, sebuah komentar sarkastik yang dibungkus canda, atau keheningan yang disengaja yang terasa lebih keras daripada teriakan. Tanda-tanda ini bisa lebih jujur daripada kata-kata manis apapun. Karena kata-kata bisa dilatih, bisa dipoles. Tapi gerak-gerik bawah sadar, nada suara dan pilihan untuk tidak melakukan sesuatu. Itulah yang sering mengungkapkan kebenaran sesungguhnya. Dan percayalah, asap ini bisa ada di sekitar kita, bahkan dalam hubungan yang kita anggap dekat, persahabatan, keluarga, atau rekan kerja. Kita sering mengabaikan ketidaknyamanan kecil itu, menganggapnya sebagai masalah kita yang terlalu sensitif. Tapi hari ini, kita akan belajar untuk tidak lagi mengabaikannya. Mengenali bahasa diam ini adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas kenyamanan emosional kita. Kita akan memulai dengan melihat 4 sinyal mikro yang paling umum, yang meski terlihat sepele, jika konsisten, mereka mulai menceritakan sebuah kisah yang sangat berbeda. Mari kita bicara tentang tanda-tanda pertama itu. Mereka sering terasa seperti hal-hal kecil yang membuat kita bertanya, apa ini hanya kebetulan? Apa aku yang salah paham? Inilah keahliannya. Ia dirancang untuk membuat kita meragukan diri sendiri. Mari kita lihat 4 yang paling umum. 1. Pola ketidakpedulian yang konsisten. Bayangkan seseorang yang selalu terlambat menemuimu, meski tahu kamu sangat menghargai ketepatan waktu. Atau teman yang secara ajaib lupa pada tanggal penting bagimu, ulang tahun, hari wisuda, tapi ingat sempurna untuk orang lain. Sekali atau 2 kali bisa jadi kesalahan. Namun, ketika ini menjadi pola, ketika prioritas mereka terus-menerus menempatkan kamu di urutan belakang, ini bukan lagi tentang kelalaian. Ini adalah bentuk penghinaan yang terselubung. Itu adalah pesan halus. Waktumu, perasaanmu, keberadaanmu tidak cukup penting bagiku untuk berusaha ekstra. 2. Sindiran yang berbisa.
Ini mungkin yang paling licin. Sebuah komentar yang terdengar seperti lelucon, tapi meninggalkan rasa tidak enak yang tertinggal. Misalnya, "Wah, kamu sih memang selalu yang terbaik," diucapkan dengan nada datar atau sedikit mengejek. Di permukaan, itu seperti pujian, tapi niat di baliknya bisa jadi untuk mengecilkan pencapaianmu, memadamkan cahayamu, dan jebakannya. Jika kamu tersinggung dan protes, kamu bisa dituduh berlebihan atau tidak punya selera humor. Sindiran seperti ini adalah senjata pasif-agresif yang ampuh untuk melukai sambil tetap menjaga citra baik. 3. Pengabaian yang aktif, the active omission. Terkadang, yang tidak dilakukan justru lebih berbicara keras. Pikirkan tentang orang yang secara konsisten lupa mengajakmu dalam rencana kelompok, padahal kamu adalah bagian darinya. Atau kolega yang membuat keputusan penting yang berdampak padamu tanpa pernah memberitahumu. Apakah ini benar-benar kelupaan? Atau bentuk halus untuk mengatakan, kamu tidak dipertimbangkan, kamu bukan prioritas, kamu tidak cukup penting untuk dimasukkan dalam pikiran saya. Pengabaian seperti ini melukai karena ia menyerang kebutuhan dasar kita untuk diakui dan dianggap ada. 4. Pembatalan yang diam-diam, silent invalidation. Ini terjadi dalam interaksi langsung. Kamu sedang bercerita dengan semangat tentang sesuatu yang sangat berarti bagimu, mimpi, masalah, atau kegembiraan. Dan di tengah ceritamu, kamu melihat mata lawan bicaramu kosong, mengembara ke ponsel mereka, atau mereka tiba-tiba menyela untuk mengubah topik pembicaraan sepenuhnya. Itu bukan sekadar tidak sopan. Itu adalah bentuk penolakan yang sangat personal. Itu menyampaikan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu rasakan tidak menarik, tidak layak untuk didengarkan sepenuhnya. Rasa sakit dari invalidation diam-diam ini bisa lebih dalam daripada kritik langsung, karena ia membatalkan pengalaman emosional kita. Keempat sinyal ini adalah retakan-retakan kecil di fondasi kepercayaan sebuah hubungan. Sendirian, mereka mungkin tampak bisa diatasi. Tapi ketika mereka muncul berulang kali, mereka mulai melemahkan struktur penghubung itu. Dan seringkali, ini baru permulaan. Dari pola perilaku yang tampak personal ini, dinamika bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih luas, melibatkan kekuasaan dan pengucilan. Ketika retakan kecil dari ketidakpedulian dan sindiran mulai terkumpul, mereka sering membentuk pola yang lebih besar, pola yang bukan lagi hanya tentang sikap, tapi tentang posisi. Disinilah perasaan tidak suka itu mulai memanifestasikan dirinya dalam dinamika hubungan yang lebih kompleks, seringkali denganmu berada di pihak yang dirugikan. 5. Pengucilan yang disengaja. Kamu mungkin tidak pernah mendapat penjelasan resmi, tapi kamu merasakannya di udara. Kamu tidak diundang ke acara makan malam yang akhirnya semua orang bicarakan. Diskusi penting di kantor terjadi tanpa kehadiranmu, meski itu menyangkut pekerjaanmu. Ini bukan kesalahan komunikasi yang satu kali. Ketika terjadi berulang, itu adalah sebuah pesan. Itu adalah cara halus untuk menggambar batas-batas yang tak terlihat, untuk dengan halus menyatakan, kamu bukan bagian dari lingkaran ini. Pengucilan seperti ini menyakitkan karena ia menyerang salah satu kebutuhan psikologis manusia yang paling mendasar, rasa memiliki. 6. Dukungan yang mengerut di saat genting. Bayangkan kamu baru saja membagikan sebuah ide atau pencapaian yang membuatmu sangat bersemangat. Kamu mengharapkan kegembiraan, atau setidaknya pengakuan dari seseorang yang kamu anggap dekat, dan yang kamu dapatkan, sebuah anggukan singkat, atau yang lebih buruk, mereka langsung mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Ketiadaan antusiasme itu, kekosongan dalam tanggapan mereka, adalah sebuah bentuk pembatalan. Itu secara diam-diam mengabaikan usahamu dan pada tingkat yang lebih dalam, mengabaikan emosimu. Seolah-olah kegembiraanmu tidak pantas untuk dirayakan atau bahkan diperhatikan. 7. Pujian beracun, the poisoned compliment. Ini adalah saudara kembar dari sindiran, tapi lebih halus. Sebuah kalimat yang terdengar seperti pujian di permukaan, namun membawa muatan negatif di dalamnya. Misalnya, wah kamu berani sekali pakai baju warna cerah itu, ya?
aku sih nggak berani, takut dilihat orang. Atau, pintar juga kamu bisa dapat nilai bagus dengan belajar cuma semalam. Kata-katanya seolah memuji, tapi nadanya atau pilihan katanya justru merendahkan keberanianmu atau mengecilkan usahamu. Ini adalah serangan yang disamarkan dengan baik, seringkali membuatmu bingung. Harusnya terima kasih atau tersinggung. 8. Agresi pasif yang disamarkan sebagai candaan. Kita kembali ke wilayah hanya bercanda, tapi kali ini pola serangan yang konsisten. Orang ini terus-menerus melontarkan komentar pedas, lalu segera bersembunyi di balik perisai, "Aduh, cuma bercanda, kok sensitif banget sih?" Atau, "Jangan diambil hati ya, karaktermu memang gitu." Taktik ini sangat merusak karena ia merampas hakmu untuk membela diri. Setiap upaya untuk menegaskan batas bisa dibalikkan seolah-olah kamulah yang bermasalah, yang tidak bisa diajak bercanda, yang terlalu kaku. Ini adalah siklus manipulatif yang membuatmu diam sambil perlahan mengikis harga dirimu. Dinamika-dinamika ini sudah bergerak melampaui sekadar sikap buruk. Mereka adalah mekanisme untuk menegaskan dominasi, menjaga jarak, dan mengendalikan persepsi. Mereka memberitahumu di mana posisimu dalam hierarki hubungan versi mereka, di luar, di bawah, atau sebagai pihak yang selalu salah. Dan ketika kamu terus-menerus berada dalam posisi ini, dampaknya mulai meresap lebih dalam, bukan hanya pada hubunganmu dengan mereka, tapi pada hubunganmu dengan dirimu sendiri. Disinilah konsekuensi yang sesungguhnya mulai terasa. Ketika tanda-tanda halus itu tidak terdeteksi atau terus kita abaikan, mereka berhenti menjadi hanya tentang perilaku orang lain dan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, sebuah narasi internal dalam diri kita sendiri. Pola-pola tadi, jika dibiarkan, mulai menggali parit yang dalam di sekitar harga diri kita. 9. Manipulasi emosional yang terselubung. Ini adalah salah satu bentuk paling licin. Bayangkan kamu pernah berbagi sebuah keraguan atau kekhawatiran pribadi dengan seseorang dalam momen kepercayaan. Lalu, di lain waktu, mungkin selama perdebatan atau di depan orang lain, mereka melemparkan hal itu padamu. "Iya sih, kamu kan emang dari dulu perfeksionis, jadi wajar kalau stres sendiri." Atau, "Dia sih biasanya lambat tanggap, makanya sering salah paham." Mereka menggunakan kelemahanmu yang kamu buka, bukan untuk memahami, tapi sebagai senjata. Tujuannya dua kali lipat, melukaimu dan sekaligus mengontrol bagaimana orang lain memandangmu. Ini adalah pengkhianatan kepercayaan yang sangat personal. 10. Perbandingan yang menghancurkan. Tidak ada yang salah dengan memuji orang lain, tapi perhatikan polanya. Apakah orang ini hanya bersemangat dan memuji-muji pencapaian orang lain di depanmu, sementara prestasimu sendiri dihadapi dengan diam atau komentar biasa saja? Atau lebih buruk, mereka menggunakan kesuksesan orang lain sebagai alat untuk menyoroti kekuranganmu. Lihat tuh, si A selalu tepat waktu, beda ya. Pola ini dirancang untuk membuatmu merasa kurang, untuk menempatkanmu pada posisi yang selalu kurang dari. Seperti yang diisyaratkan Jung, di mana ada kebutuhan untuk mendominasi dan memperbandingkan, di sana seringkali absen kasih sayang yang tulus. 11. Kesunyian sebagai senjata, the silent treatment sebagai hukuman. Kita semua butuh ruang sesekali, tapi ada perbedaan antara butuh waktu sendiri dan kesunyian yang disengaja sebagai hukuman. Yang terakhir ini adalah penarikan cinta dan pengakuan secara tiba-tiba. Kamu berbicara, tapi dijawab dengan diam yang membeku. Kamu ada, tapi diperlakukan seperti udara. Kesunyian seperti ini lebih menyakitkan daripada teriakan karena ia meninggalkanmu dalam kevakuman, tanpa penjelasan, tanpa medan pertempuran. Ia adalah bentuk penghinaan tertinggi. Kamu tidak cukup penting untuk diajak berkonflik sekalipun. 12. Gaslighting yang halus membuatmu meragukan realitamu sendiri. Ini mungkin puncak dari semua taktik halus ini. Ini terjadi ketika seseorang menyangkal mengatakan atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas mereka lakukan. "Aku nggak pernah bilang itu, kamu yang salah dengar." Atau, "Kamu selalu dramatisir segalanya, itu kan cuman hal kecil." Atau, mereka memelintir ceritamu sendiri dan menyalahkan reaksimu. Tujuannya bukan hanya untuk mengelak, tapi untuk merusak kepercayaanmu pada persepsi
ingatan, dan penilaianmu sendiri. Lambat laun, kamu mulai lebih mempercayai versi mereka daripada kenyataan yang kamu alami. Kamu bertanya, apa aku memang terlalu sensitif? Apa aku yang membuat masalah? Dan inilah dampak kumulatif yang paling menghancurkan, keraguan diri. Kamu mulai mempertanyakan nilai diri, reaksimu, bahkan kewarasanmu. Sebuah suara kecil di kepala bertanya, jangan-jangan memang aku yang salah. Jangan-jangan aku yang tidak cukup baik. Pola-pola ini, seperti tetesan air yang konstan, perlahan-lahan mengikis batu karang identitasmu. Kita tidak bisa lagi mengabaikannya hanya sebagai masalah kecil. Ini tentang menjaga inti diri kita tetap utuh. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita beralih dari hanya menyadari menjadi benar-benar melindungi diri, menyadari semua pola ini bisa terasa seperti membuka kotak Pandora. Rasanya berat, bahkan mungkin membuat kita ingin menutup mata kembali. Tapi disitulah letak kekuatan sebenarnya, dalam kesadaran itu sendiri. Sekarang setelah kita bisa memberi nama pada asap yang kita cium, kita bisa mulai mencari sumber apinya. Dan yang terpenting, memutuskan apakah kita akan tetap di dalam ruangan yang dipenuhi asap itu. Langkah pertama dan terpenting adalah memvalidasi perasaanmu sendiri. Berhenti bertanya, apa aku yang berlebihan? Dan mulai bertanya, apa yang dirasakan oleh tubuh dan hatiku setelah berinteraksi dengan orang ini? Apakah kamu merasa lelah, cemas, atau merasa kecil? Percayalah pada getaran itu. Instingmu seringkali adalah sistem peringatan dini yang paling jujur. Kedua, amati pola, bukan insiden. Semua orang bisa memiliki hari yang buruk, tapi perhatikan konsistensinya. Apakah kelupaan, candaan, atau kesunyian ini terjadi berulang kali, terutama dalam situasi yang serupa? Pola adalah kunci untuk membedakan antara ketidaksengajaan dan niat. Dari sini, kamu memiliki pilihan. Bukan tentang konfrontasi dramatis, tapi tentang menegaskan batasan dengan tenang dan jelas. Batasan bukanlah hukuman atau tembok untuk menjauhkan semua orang. Batasan adalah pagar yang kita pasang di sekeliling taman diri kita yang mengatakan, ini adalah ruang yang aku hormati, dan aku mengharapkan kamu juga menghormatinya. Cara menetapkannya bisa sederhana, namun tegas. Misalnya, untuk komentar sarkastik, kalau diucapkan seperti itu, kata-katanya terdengar menyakitkan, meski mungkin maksudnya bercanda. Aku lebih nyaman kalau kita bicara langsung. Untuk pengabaian, aku perhatikan beberapa kali rencana kelompok dibuat tanpa melibatkanku. Aku merasa jadi tidak dianggap. Kedepannya, bisakah aku tetap diikutsertakan dalam pembicaraan awalnya? Untuk invalidation, ini hal yang penting bagiku. Aku akan merasa lebih didengar jika kita bisa membicarakannya tanpa gangguan. Perhatikan baik-baik reaksi mereka. Apakah mereka menghormati, meminta maaf, dan berusaha menyesuaikan diri? Atau apakah mereka marah, menyangkal, dan menyalahkanmu? Tanggapan mereka adalah petunjuk nyata tentang apakah hubungan ini memiliki ruang untuk tumbuh yang lebih sehat, atau apakah ini memang dinamika yang hanya menguntungkan satu pihak. Ini mungkin terasa menakutkan, terutama jika hubungan itu sudah berlangsung lama atau dengan orang yang dekat. Tapi ingat kata-kata Jung, apa yang kamu tolak justru mengendalikanmu. Apa yang kamu terima mengubahmu. Menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan tidak sehat adalah bagian dari perubahan itu. Dan perubahan itu dimulai dari satu pilihan sederhana, memprioritaskan kenyamanan emosionalmu sendiri. Karena dari sanalah kamu bisa mulai membangun kembali atau menemukan hubungan yang tidak meninggalkan luka halus, tetapi justru memberi ruang untuk tumbuh. Memilih untuk mendengarkan intuisi dan menegaskan batasan bukanlah garis akhir. Itu adalah sebuah permulaan, pintu masuk ke sebuah ruang yang lebih lapang di dalam hidup dan hati kita. Setelah kita berani menyaring keluar dinamika yang menguras energi secara alami, akan muncul lebih banyak ruang. Ruang untuk napas yang lebih lega, untuk kedamaian dan yang paling penting, untuk hubungan-hubungan lain yang justru bersifat memulihkan. Perjalanan ini pada dasarnya adalah perjalanan kembali kepada diri sendiri. Seperti yang diingatkan oleh Carl Jung, dia yang memandang keluar, bermimpi,
dia yang memandang ke dalam, terjaga. Kesadaran akan pola-pola tidak sehat dalam hubungan eksternal seringkali adalah cermin yang mengajak kita untuk membangun hubungan yang lebih jujur dan penuh kasih dengan diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita telah mentolerir yang tidak seharusnya karena sebuah keyakinan bawah sadar bahwa kita tidak layak untuk mendapatkan yang lebih baik. Mulai membangun keyakinan baru bahwa kita layak untuk dihormati, didengar, dan dihargai apa adanya. Dari ruang baru dalam diri ini, kita mulai menarik hal yang berbeda, bukan dengan usaha keras, tetapi karena getaran kita telah berubah. Kita akan lebih mudah mengenali dan menghargai orang-orang yang hadir dengan ketulusan, yang merayakan kesuksesan kita tanpa sirik, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan yang menghormati batasan tanpa drama. Inilah yang akan berfungsi seperti akar yang kuat. Mereka menopang kita saat badai, dan memungkinkan kita untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kokoh. Tentu, proses ini tidak selalu linear. Akan ada hari di mana keraguan menyelinap, atau di mana kita merindukan pola lama yang familiar meskipun itu menyakitkan. Itu wajar, memilih untuk berpegang pada batasanmu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menjawab provokasi halus, dan setiap kali kamu memilih untuk menginvestasikan energimu pada orang-orang yang membangunmu, kamu sedang mengukir jalur saraf baru, baik di otak maupun di jalan hidupmu. Pada akhirnya, ini bukan tentang menjadi sempurna atau mengisolasi diri. Ini tentang menjadi bijak, bahwa tidak semua hubungan dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Dan beberapa hubungan hanya hadir untuk mengajarkan kita sebuah pelajaran tentang harga diri. Dan pelajaran itu adalah hadiah yang mahal. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah lanskap hubunganmu. Dimulai dari pengakuan sederhana, perasaan saya itu valid. Dilanjutkan dengan keberanian sederhana. Saya akan melindungi ketenangan saya dengan kebijaksanaan yang tumbuh. Saya akan mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang melihat cahaya saya, bukan yang berusaha memadamkannya. Jika cerita-cerita dan tanda-tanda dalam video ini ada yang terasa familiar, jika dia menyentuh sesuatu dalam perjalananmu, maka aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Kesadaran adalah langkah pertama yang paling powerful. Aku sangat berterima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyelami topik yang mendalam ini bersamaku. Ini berharga bagimu? Tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman yang mungkin membutuhkannya. Setiap dukungan kecil darimu sangat berarti untukku bisa terus membuat konten yang menemani perjalanan introspeksi kita. Aku ingin mendengar ceritamu, bagaimana pengalamanmu mengenali tanda-tanda halus seperti ini. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Mari kita berbagi dan belajar bersama hari ini. Ingat, ruang di sekitarmu harus terasa seperti rumah bagi jiwamu. Jaga dirimu dan teruslah bersinar. Sampai jumpa di video berikutnya.